Halo semuanya, kembali lagi di seksi Q&A. Seperti biasa kita ngadain sesi Q&A dan aku udah rekap beberapa pertanyaan dari seluruh platform. Dan mungkin bisa teman-teman yang belum join Telegram kita, langsung aja join di Telegram ya, mau diskusi, mau sharing, mau apapun itu, nanya-nanya. Kebetulan nanti kalau pertanyaan yang menarik bisa kita angkat juga di YouTube RR. So langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Let's go. Oke, pertanyaan pertama. LTC apa layak buat investasi? Kemarin naiknya menggila kak. Apa project LTC menurut kakak bagus? Dari Saifa Helmi John. Oke, LTC ini kan Litecoin dia. Kayaknya kita udah pernah bahas dari dulu-dulu, tapi mungkin kita update aja. Kalau dari David gimana nih Litecoin? Boleh, kayaknya udah lama sih. Berapa bulan ya? Kayaknya tahun lalu atau malah tahun sebelumnya terakhir video. Tapi itu pun di salah satu episode barengan sama proyek-proyek lain yang mirip sama Litecoin. Jadi apa sih Litecoin itu? Singkatnya dia hasil fork dari Bitcoin. Jadi kalau misalkan kita udah tahu apa artinya fork, itu sebenarnya yang nggak menawarkan banyak hal lain selain daripada dulu Bitcoin itu. Bahkan sampai sekarang ya, kan selalu punya batasan-batasannya. Dan pasti ada beberapa kelompok yang pengen, kurang cepet, terlalu berat nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti dari pihak-pihak yang berbeda pendapatnya pengen melakukan fork dari kode yang serupa itu untuk bikin proyek serupa. Akhirnya Litecoin jadi salah satunya. Tadinya dipikirnya kalau misalkan Bitcoin itu emas, si Litecoin itu kayak peraknya. Makanya kan kalau kita ngelihat warnanya, ya kan, seolah-olah kayak itu emas dan perak, gold dan silver. Cuman LTC ini udah proyek sejak lama ya, ngikutin dari sejak zaman dulu di fork sama Bitcoin, di fork dari Bitcoin. Nah, sampai sekarang memang ada banyak orang yang loyal. Banyak banget yang setia tuh holdernya. Bahkan beberapa orang yang sudah lama di pasar kripto dari puluhan tahun gitu kan, mereka setiap kali kalau ngomongin tentang aset kripto yang baru, mereka banyak yang masih suka juga dengan Litecoin. Karena memang ya tadinya dibuat menawarkan dengan kemudahan untuk lebih banyak transaksi dan lebih murah juga daripada yang dimiliki Bitcoin. Nah, kalau misalkan mau tahu lebih lanjut tentang teknisnya dan update-update terkini, sempat kita bikinin episode-nya juga. Kayak mereka mau melakukan beberapa upgrade, beberapa hard fork dan lain-lain. Cuman perlu diingat kalau misalkan Litecoin itu nggak banyak yang ditawarkan karena dia nggak unik, nggak beda, nggak inovatif. Dia cuma hasil fork dari Bitcoin, dan menurut kami sendiri sih nggak cocok untuk dibilang kayak ya udahlah ini proyek masa depan di hold jangka panjang. Cuman untuk beberapa orang yang percaya ya silakan, karena banyak memang yang udah lama dari dulu sampai sekarang pikirnya masih oke. Nah, perlu diingat aja kalau misalkan ini bukan mengacu pada Litecoin khusus ya, cuman mengacu pada semua industri kripto. Harga itu bisa ngepump kapan aja, mendadak gitu ya. Kita misalkan lagi di bear market bener-bener rendah, bisa aja kapan-kapan ada yang terbang tinggi. Itu bisa. Meskipun kadang nggak ada alasannya atau nggak ada fundamentalnya. Jadi kadang misalkan kita ngelihat ada pump seperti itu, kita perlu hati-hati nih. Apakah itu cuman manipulasi sesaat, apalagi kalau market cap-nya kecil, atau memang oke. Jadi nggak banyak komentar lain sih selain Litecoin. Mungkin kalian bisa coba ya cari di YouTube kami, scroll ada beberapa keyword yang bisa kalian ketik Litecoin, nanti pasti muncul episodenya untuk lebih lanjut. Ya kalau kita lihat dari tren pengembangan sih kan sekarang lebih ke kayak smart contract, udah ada aplikasi di atasnya. Kayak sendiri Bitcoin pun udah kayak banyak developer yang berusaha ningkatin lagi kan, apa tuh dari segi utilitas. Nah kalau dari segi Litecoin kan hard fork yang benar-benar kayak mungkin dia pengennya dari segi transaksi yang lebih cepat dan lain-lain gitu kan. Sedangkan juga kalau kita tahu dari Bitcoin juga udah ada upgrade kayak dari transaksi yang menggunakan Lightning Wallet Lightning Network gitu kan. Ya masih banyak juga pengembangannya, tapi kalau untuk jangka panjang dari kami sendiri pun kayak gimana ya? Kalau saya pribadi mungkin nggak ke Litecoin-nya sih gitu, masih di smart contract kayak Ethereum dan layer satu lainnya juga gitu. Kalau di BTC-nya oke sih kalau saya pribadi gitu. Tapi terserah teman-teman, bisa dilihat, dan kayak David bilang juga bukan dari harga tiba-tiba ngepump, ini ada apa nih, apakah ini ya, jadi itu hati-hati aja manipulasi atau enggak gitu, kita bisa lihat dari segi fundamental yang pertama. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya.
Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua, terima kasih buat Pintu udah sponsorin video malam hari ini. Gimana nih untuk stakers Pintu, apa sih benefitnya? Langsung David jelasin. Ya, ada banyak banget. Kalau misalkan saya lihat ya di komentar, banyak dari kalian tuh staking juga kan PTU. Nah, dari staking PTU tuh memang banyak banget benefitnya. Kalau misalkan ya kita ngelihat yang dasar-dasarnya aja sebelum ke benefit yang mantep-mantepnya, itu ada kayak bonus APR. Jadi kalau kita staking rewardnya lebih gede. Terus kalau misalkan kita mau withdraw, itu narik ke rupiah tuh gratis juga. Terus ada banyak banget lah istilahnya. Kalau mau depo segala macam. Intinya Pintu itu aplikasi yang enak dan gampang, dan kalau misalkan kita staking itu banyak lagi benefit lain. Dan kalau untuk bulan Desember ini kan udah baru nih, bulan yang baru ya kita masuk. Bulan Desember ini ada benefit khusus untuk PTU staking ekstra. Nah, ekstra kalau sebelum-sebelumnya kan ada banyak ya tiket-tiket yang lain, dan kalau sekarang kita ada salah satunya adalah subscription nih untuk tiket nonton Piala Dunia. Itu untuk yang minggu pertama. Kalau yang kedua nanti ada tiket untuk XX1 Premier. Mungkin ada yang belum pernah nyoba nih Premier, lumayan sih, bisa sambil tiduran dapat selimut gitu kan. Dan itu gratis, dan itu bisa untuk 2 orang juga untuk minggu yang keduanya. Terus yang ketiga, kalau yang tinggal di Jakarta, terutama di Jakarta Selatan, itu ada Lounge in the Sky. Makan VIP yang mahal itu semalam berapa? 1,2 ya? Iya, 1 jutaan tuh. Iya, mahal banget. Dan itu dapat sebagai salah satu benefit untuk staker yang beruntung. Terus yang terakhir ada voucher map. Map ini ada integrasi sama banyak perusahaan retail sama tempat makanan. Jadi kalian bisa dapat voucher untuk bisa beli makan atau beli barang di gerai-gerai yang terkait dengan mereka. Jadi kalau misalkan kita ngeliat ini ada banyak banget. Caranya gimana? Biasanya mereka ngasih form. Terus kalau misalkan formnya udah masuk, kita tinggal isi formulirnya itu. Dan kalau misalkan kita kepilih beruntung, nanti kita klaim untuk voucher atau kode khususnya langsung di alamat emailnya itu juga. Nah, gimana nih Bliude? Kayaknya beberapa bulan berikutnya juga dapat merchandise dari staking juga ya? Iya, benar-benar. Jadi ketika ada volume 1 kayaknya ini merchandise-nya itu ada dapat tas juga, tote bag, habis itu ada dapat topi, habis itu ada dapat baju juga. Kayaknya keren banget ya. Selain benefit di kripto, di Pintu tuh benefitnya ada di entertain kayak bioskop tadi, di bola. Kayak ngikutin zaman banget lah gitu istilahnya untuk anak-anak muda itu cocok banget. Oke, jadi gimana sih caranya David? Kayaknya ribet apa simpel nih? Coba deh kasih tahu deh. Yang pertama, kalian scroll ke bawah, ada di deskripsi itu link referral untuk download aplikasi Pintu. Setelah kalian download, kalian langsung daftar, langsung sign in. Terus kalau misalkan udah berhasil, kalian langsung bisa masukkan beberapa aset tertentu. Misalkan kalau misalkan mau masukin rupiah, terus kalian mau beli token PTU-nya, kalian di halaman staking nanti bisa kalian langsung stake PTU itu. Minimal 100 PTU untuk level 1. Kalau udah level 1, kalian udah bisa ngerasain benefit-benefit ini. Tapi kalau misalkan levelnya lebih tinggi, biasanya ada beberapa benefit tambahan dari segi reward dan persenan lain-lain. Jadi kurang lebih itu sih guys caranya, semoga mudah dan kalian silahkan cek link yang ada di bawah ini. Terima kasih Pintu untuk mensponsori kita video hari ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bitkip bagus gak Min? Dari Faus Fahmi. Nah, Bitkip ini by the way wallet nih David. Kebetulan aku dulu kan pernah pakai juga Bitkip, sampai sekarang masih ada sih Bitkip. Nah, itu kebetulan menurut aku pribadi ya, kayak review pribadi aja nih kan, karena aku juga user dulu. Pertama dia tuh menariknya banyak airdrop nih dulu nih. Banyak airdrop, dan juga dia tuh banyak banget ada blockchain yang udah udah terintegrasi di Bitkip juga, kayak berbagai blockchain yang ada layer 1 kayak Solana, ada Aptos ada, habis itu ada jaringan mainnet Bitcoin juga ada, Ethereum layer 2 juga ada. Maksudnya dia tuh Bitkip bagus karena adopsi blockchain yang baru-baru itu dia cepat untuk adopsinya, dan juga kalau dari fitur dan UI-nya mereka menurutku bagus untuk pemula apalagi ya, karena dia ada fitur swap juga oke, ada fitur sell NFT yang sekarang juga ada juga buy NFT, dan juga kalau dari UI dia mudah. Kalau untuk teman-teman yang masih pemula, mungkin ada yang dulu simpan di cek, sekarang mungkin lihat-lihat wallet yang bagus ya, karena kejadian FTX kemarin itu kan teman-teman lagi riset gitu, bisa dicoba Bitkip juga. UI-nya oke juga kalau dengan aplikasi-aplikasi di apps-nya, dan dia juga udah kayak membuat segmen khusus. Nah, ini nih ada di apps. Jadi dia udah buat kalau DeFi di apps-nya apa aja nih, ada kayak PancakeSwap, ada SushiSwap, nah kayak gitu-gitu. Jadi yang benar-benar DeFi yang besar udah dikasih di sana. Habis itu market OpenSea kayak NFT udah dikasih juga di sana. Jadi menurutku cocok sih untuk teman-teman yang baru mulai beralih ke wallet digital gitu, kayak mau masuk ke dunia Web3 gitu. Jadi kalau beli David gimana nih? Untuk Bitkipnya sendiri saya nggak banyak komentar, cuman memang kalau namanya kita beralih ya dari dompet yang tadinya kita di exchange atau mungkin ada sebuah platform yang megangin aset kita, nanti pas kita pindah nih ke modelan yang dompet pribadi kayak Bitkip, kita harus membiasakan diri untuk
tanggung jawab pribadi. Nah itu yang sulit biasanya, karena udah kebiasaan kita nggak nyimpen seed phrase, nggak nyimpen private key mungkin ya, karena ditaruh di exchange kan, dan itu mudah. Akhirnya kita cuma ngapalin password yang mana diinget pakai kepala juga mudah. Sedangkan kalau seed phrase sama private key itu nggak bisa diinget di kepala, karena memang dia harus dicatat. Nah kita harus mulai membiasakan diri kalau pakai dompet pribadi, karena nanti nggak bisa nyalahin pihaknya yang menyediakan dompet. Nggak bisa menyalahkan kayak MetaMask, Bitkeep, Trust Wallet, karena kita sendiri nanti yang pegang. Dan hati-hati aja, karena ada banyak orang yang mencoba menipu, ada banyak link-link yang tidak jelas. Sebaiknya sebelum kita ngeklik link sesuatu, misalkan muncul nih airdrop terbaru, terus ada linknya. Nah sebaiknya sebelum ngeklik itu di cross check dulu, itu official website atau bukan. Terus kita pokoknya bener-bener lebih ekstra lah langkahnya kalau udah pakai dompet pribadi. Oke, sepertinya udah cukup. Langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mimin, CZ nggak berani buka liability-nya. Apakah perusahaan banyak utang atau tanggungan dari cuan 201 280? Nah, ini gimana nih? Kemarin kan dari Binance itu udah ngeluarin proof of reserve-nya dia karena tapi nggak ada ngeluarin liability-nya nih. Nah kalau kita pribadi sih, saya juga sama Bli David ya bukan tim official Binance juga, kita nggak tahu apa gimana sih liability-nya. Tapi kemarin itu sempat heboh juga si Binance itu transfer dana yang besar beliau. Itu kalau nggak salah 127.000 Bitcoin gitu kan ke untuk wallet reserve-nya dia. Dan kalau kita lihat lagi dari kilas baliknya, kalau si CZ nge-tweet itu dia bilang kalau exchange yang transfer sebelum atau sesudah audit proof of reserve itu kayak tanda tanya atau red flag gitu kan, tapi dia yang melakukan transfer itu. Tapi katanya juga itu sebuah dari progres untuk dari auditnya tersebut gitu, harus bisa mindahin dana lah, harus dibuktikan bahwa itu dompet ya kalian yang mengendalikannya gitu. Kalau dari David gimana nih tentang liability nih, penting nih? Iya memang kalau yang namanya punya duit banyak tuh bagus, cuman belum tentu positif, karena kalau misalkan lebih banyak utang daripada jumlah duitnya kan artinya negatif cash flow-nya. Nah kalau misalkan kita lihat dia belum berani buka, kita mungkin bisa ngikutin aja, mantau apakah nanti akan dibuka apa enggak. Tapi kalau sampai sekarang belum ada klarifikasi, satu hal yang udah jelas ya, kita seperti yang dibilang tadi bukan tim internal Binance, jadi nggak punya jawabannya. Kita cuma bisa berasumsi, dan mungkin kalau kita lihat ya semoga aja, meskipun ada beberapa hal yang masih belum terbuka, masih belum kurang clarity, kurang kejelasan, semoga aja tidak ada hal apapun yang shady atau istilahnya kayak mencurigakan di balik layar yang kita nggak tahu. Karena saya pribadi sih nggak pakai Binance, cuman saya tahu ada banyak dari kalian yang menonton ini pakai Binance, dan mungkin harapannya itu tidak ada hal-hal apapun yang merugikan kalian. Nah cuman kalau misalkan lagi di awang-awang kayak percaya nggak atau nggak percaya, misalkan khawatir, ya paling aman kita balik ke pertanyaan yang kedua tadi gitu kan, memilih dompet pribadi. Karena memang paling aman itu ya kita nyimpan sendiri, entah itu yang hot atau yang terhubung nama internet kayak MetaMask, Phantom, Bitkeep tadi yang dibahas, atau yang cold yang kayak modelan USB drive kayak Ledger. Jadi kalau khawatir ini lebih aman. Nah cuman yang udah lama di pasar kripto sih mungkin udah sempat ngelihat tahun-tahun sebelumnya, memang dari dulu CZ dan Binance itu ada beberapa kontroversi. Mungkin kalau kalian ngecek di keyword sendiri ya, dari media-media kayak Coindesk, Cointelegraph, ya meskipun memang si jurnalis tuh kadang blunder juga kadang kan, tapi ada beberapa sumber-sumber yang legit juga yang menunjukkan beberapa hal yang ya bisa dibilang kayak agak mencurigakan. Cuman di sini bukan nge-FAT atau apapun, karena semua kembali ke kita masing-masing. Yang penting kita pinter-pinter aja. Mungkin bisa nih pakai aset dalam jumlah kecil, nggak terlalu signifikan, atau mungkin jadi sebuah jembatan aja. Karena kan kalau di Uniswap nggak bisa kita pakai rupiah masuk di Uniswap terus beli token. Kita pasti butuh yang namanya fiat on ramp. Nah itulah kenapa kalau pakai exchange ya udah mungkin anggap aja sebagai media. Kita punya uang rupiah atau uang dolar atau fiat lain masuk, terus misalkan mau langsung ditransfer ke dompet pribadi bisa. Kalau terlalu repot terus mau stay di sana, mau staking di sana, earn di sana juga bisa. Cuman ya itu tadi, kalau khawatir ya masing-masing aja apakah percaya, apakah kalian bisa tuh megang di sana dan nggak keringet dingin gitu kan ditaruh di sana. Jadi kembali ke keputusan pribadi masing-masing sih. Cuman sejauh ini ya kita nggak punya jawaban pasti ya, karena bukan tim internal dari Binance dan kita nggak berniat untuk merusak nama baik perusahaan apapun.
Ya, benar banget. Tapi kalau dari segi logisnya teman-teman mungkin lebih baiknya kan dibuka liability-nya. Mungkin next CZ update juga kita tunggu aja selama beberapa minggu maybe ya kan, karena CZ katanya sekarang lebih transparan gitu kan Katanya untuk masih proses. campaign-nya. Iya, proses juga. Tapi langsung aja kita tunggu. Oke. Langsung aja pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi LP di DeFi, misalnya Uniswap V3 untuk stablecoin baguskah? Dari Ahmad Senopati. Oke, jadi liquidity pool di DeFi. Jadi sebenarnya ya juga kebetulan aku kemarin-kemarin kan juga udah buat konten LP juga. Ya kalau untuk stablecoin jadi LP oke sih menurutku, karena risikonya lebih kecil yang pastinya dari impermanent loss gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum paham impermanent loss itu apa sih gitu. Karena LP itu kan kebiasaannya dua aset yang berbeda apa lebih gitu kan, lebih dari satu pokoknya. Dia itu jadi LP, kadang-kadang impermanent loss-nya yang agak kacau nih gitu. Apalagi asetnya volatil gitu. Kalau aset dari BTC dan ETH itu kan volatilnya lumayan kecil lah daripada koin-koin yang kecil market cap-nya gitu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan, dan juga teman-teman harus bisa menghitung impermanent loss. Ada juga website yang menyediakan kalkulator impermanent loss gitu. Kalau teman-teman nggak stable coin untuk jadi LP-nya gitu. Jadi kalau stable coin sih oke-oke aja. Masih banyak banget selain Uniswap juga. Kalau Uniswap kan kebetulan udah besar banget nih. Apalagi yang V3 juga lebih update gitu, lebih bagus, juga banyak pilihan juga. Kalau dari David gimana nih? Iya, untuk yang model V3 itu di Uniswap dia sebenarnya dari kita yang pas masukin duitnya kadang ditanyain mau di kisaran harga berapa kita naruh aset itu. Nah, dia modelannya bukan kayak asalkan masuk aset jumlahnya berapa, tapi kita milih kisaran harga aja. Jadi misalkan kalau tiba-tiba harga jadi bearish lebih turun atau harga bullish lebih naik, itu kalau kita masukin asetnya di luar dari pergerakan harganya, kita nggak dapat fee. Nah, itu yang harus dipahamin juga kalau mau masuk ke yang V3. Karena memang ada beberapa model yang sebelumnya yang lebih mudah, cuman dengan fitur ini kadang kita dapat cuan lebih banyak. Karena mereka menawarkan lebih besar kalau kita bisa milih price range yang tepat, kisaran harga yang tepat. Nah, untuk yang dari tadi masih belum paham apa sih LP, impermanent loss dan lain-lain, intinya kayak kalau di centralized exchange, anggaplah kayak nama-nama Indodax, toko kripto Pintu, atau mungkin kayak Binance yang dari luar, itu kan semua punya perusahaan atau punya organisasi. Mereka yang ngatur duitnya, karena semua orang tinggal berkumpul duitnya di satu kolam itu, satu kumpulan itu. Nah, akhirnya ada pembeli atau penjual, ya udah tinggal dikasih. Sini saya mau beli, saya mau jual, dikasih. Cuman kalau di DEX kayak Uniswap itu nggak ada yang ngumpulin duitnya, karena nggak ada perusahaan atau organisasi yang menerima itu secara terpusat. Akibatnya apa? Semua orang saling tukar menukar, peer to peer langsung. Jadi misalkan kayak saya sama beli Yudi langsung saling tukeran. Jadi itulah kenapa yang nyediain liquidity itu kita. Makanya istilahnya liquidity provider. Kita jadi yang menyediakan liquidity. Nah, intinya kalau kita tutup ya memang stablecoin lebih relatif oke, karena nggak ada kerugian impermanen tadi, karena harganya nggak volatil ya, harganya relatif stabil. Yang paling tinggi kalau mau cari referensi, TVL-nya paling tinggi di Uniswap V3 itu DAI sama USDC. Cuman kalau misalkan yang volumenya paling banyak orang pakai itu USDC sama USDT. Bedanya apa TVL sama DAI? Bedanya apa TVL sama volume? Kalau TVL itu artinya lebih banyak orang masukin duit di sana. Kalau volume artinya lebih banyak orang trading aset itu. Kalau volume lebih bagus karena lebih banyak orang trading aset yang kita taruh, lebih banyak fee yang kita collect. Kalau kita dapat banyak lebih fee, lebih cuan. Nah, itulah kenapa kita harus perhitungin semuanya. Dari biaya transfer, biaya gas, terus persenan fee. Pokoknya semua harus dihitung matang sebelum kita masukin duit jadi LP. Biar nanti nggak, istilahnya kita naruh duit lama-lama dipikir udah numpuk banyak kan, ternyata pas diklaim lo kok minus gitu kan, karena ternyata mungkin salah hitung atau mungkin pasarnya pas lagi bearish atau nggak bagus. Jadi itu aja sih yang perlu diperhatikan. Apapun ada banyak DeFi, DEX, di mana-mana ada. Uniswap hanya salah satu contoh yang besarnya aja. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut tim RR, definisi ETH di ultrasound money itu real? Kok supply di CMC nggak ada perubahan? Dari Adi saja. Oke, dari supply-nya di CoinMarketCap mungkin
nggak diupdate apa gimana ya? Soalnya kalau nggak salah harus diupdate apa gimana kalau nggak salah ya. Kalau dari Ultrasound Money sih banyak sih yang pakai referensi itu dia. Kayaknya juga legit juga. Ada aku pribadi pun juga ngelihat kayak tadi baru juga aku ngelihat dari deflasi sekarang udah tipis-tipis guys, 0% sekarang deflasinya. Gimana nih David? Iya, itu sumbernya langsung sih dari blockchain-nya. Jadi cuman memang yang namanya website-website seperti ini itu kan kadang ada orang yang bilang kayak Ultrasound Money itu cuman memes gitu kan. Karena yang memang cuman buat lucu-lucuan dan cuman buat kayak naratif aja. Makanya sampai ada, kalau kalian lihat di Twitter, ada yang logonya kayak kelelawar sama suara gitu kan. Istilahnya ya kayak Ultrasound Money. Dan memang yang namanya naratif itu semua merupakan hasil dari gerakan komunitas. Dan kalau misalkan kita lihat website ini, Ultrasound Money bukan satu-satunya. Ada banyak lainnya yang melacak aset itu deflasi apa enggak. Cuman memang yang paling terkenal Ultrasound Money. Dan karena memang dia langsung ngambil data sumbernya langsung dari blockchain, itu kan aktif live. Kalian kalau buka websitenya itu kadang sampai nge-lag karena banyak banget update-nya real life kan. Kelihatan gerakan-gerakannya. Misalkan yang ngebakar itu dari orang pakai OpenSea atau ngebakar dari Uniswap dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kita hubungin ke CMC, masing-masing biasanya punya connecting API sendiri. Kayak CoinGecko juga punya API-nya, entah ngambil dari mana. CMC juga ngambil dari mana. Dan kalau misalkan mereka nggak ngambil API yang terbaru atau paling terkini dan up to date, akhirnya kita nggak bisa ngelihat angka yang sama. Biasanya kita malah ngelihat perbedaan. Kadang kan kayak hal-hal seperti itu pun harus dikonfirmasi juga di CoinGecko sama CMC dari timnya langsung. Misalkan ngasih tahu, hey, kita habis ngeburn segini gitu kan. Atau misalkan mereka mau langsung ke blockchain-nya, entah mungkin belum dimaksuin ke CMC. Jadi itu yang memang kita perlu perhatikan sih. Kalau realnya sih real, karena memang bener yang namanya EIP 1559 itu setiap biaya gas dasarnya itu dibakar. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan terakhir. Pendapat tentang Shiba Inu ke depan, apakah bisa mengulangi pump untuk kedua kalinya? Dari Andrew Maulana 17. Oke, dari Shiba Inu nih. Kemarin banyak banget nih yang cuan kayak dari Shiba Inu nih pas pump gila-gilaannya banget ya. Kalau aku pribadi sih, aku nggak ada megang Shiba Inu juga karena ya soalnya gimana ya, aku nggak ada waktu untuk memantau terus pergerakan Shiba Inu dari komunitas, hype-hype-nya, dan kemarin juga ada yang burn besar-besaran Shiba Inu. Tapi kalau ditanya untuk mengulangi pump untuk kedua kalinya sih, semuanya nggak ada yang tidak mungkin kan gitu kan. Siapa tahu di bull run selanjutnya komunitasnya makin gencar-gencar untuk ngeburn gitu kan, kita nggak tahu gitu. Jadi kalau beli David gimana nih? Ya, selama market cap-nya lebih kecil dari BTC sama ETH, lebih gampang nge-pumpnya. Karena memang membutuhkan lebih sedikit uang untuk gerakannya bisa dinaikin. Dan kalau misalkan komunitasnya mau, entah yang disebutin tadi lewat burn, entah ada naratif baru, entah mereka kayaknya mau bikin game atau mau bikin apa gitu ya, metaverse apa ya. Dan ya saya sendiri pun udah lama nggak ngikutin. Cuman kalau yang namanya pump di masa bull run, kadang yang paling nggak jelas pun semua bisa nge-pump. Kadang cap-cip-cup kembang kuncup aja tiba-tiba terbang gitu kan. Ya, cuman kalau bertanya tentang apakah fundamentalnya cukup bagus untuk bisa nge-pump dan lain-lain, itu beda cerita lagi. Jadi intinya kalau misalkan kita sih kurang tertarik. Cuman kalau kalian tertarik, ya kami sarankan untuk aktif memantau. Karena kalau enggak, model-modelan yang seperti ini itu kadang cuman setiap berapa kali sekali baru bisa untung gitu kan, karena memang supply-nya banyak banget. Terus mereka bukan model aset yang produktif, yang bener-bener punya ekosistem gede, kayak misalkan contohnya kayak Ethereum gitu kan, bisa dipakai di mana aja, semua orang pada mau nyari. Cuman intinya karena market cap-nya gede, jadi nggak bisa nge-pump setinggi itu, segila itu. Mungkin kalian bisa komentar di bawah kalau misalkan ada beberapa pendapat, karena saya sendiri lupa dia di peringkat berapa sekarang ya market cap-nya ya. Siapa tahu semakin di bawah kan semakin gampang untuk naiknya. Cuman kalau udah di top 10 atau lebih, biasanya sulit untuk naik gitu. Ya, jadi mungkin segitu aja untuk Q&A hari ini guys. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like jika merasa video ini bermanfaat. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers.
Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar. Kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah. Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini, karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga. Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers!